Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12D. Pada kesempatan kali ini kita ingin merancang Arduino Uno. Dan apa Pin, kita bakal buat apa? Tentang simulasi palang kereta api. Ya, kita bakal buat palang kereta api otomatis. Tahu kan yang di kereta tuh yang palangnya ada dua, buka tutup. Nah, seperti itu kurang lebih. Sebelum kita masuk, kenalkan dulu, nama saya Albert Timothy Rejaya, nomor absen 2. Kenalkan, nama saya Alvin Jakarta dari absen 3. Nama saya Gani Alida, nomor absen 19. Dan nama saya Raka Abis Mandri, nomor absen 30. Oke, kita langsung masuk aja ke pembuatannya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ke pembuatan palang pintu otomatisnya, palang pintu kereta otomatis. Mungkin buat sekarang kita bakal buat dulu UI desainnya atau visualnya yang cara kurang lebih buat gambarin ntar cara kerja palang pintu kereta otomatisnya gimana. Ini cuma sebagai prototipe atau kayak ya visual aja sih. Nah, Kita langsung mulai aja ya. oke. Pertama kita buka Walkvi dulu, Walkvi. Kita Walkvi itu kita cari yang pakai Arduino Uno. Nah, mungkin buat pertama kita harus siapin apa aja nih yang kita perluin buat palang kereta Yang otomatis. pertama Pin. itu LED, sensor, buzzer. Lu Servo, kasih lihat apa? servo, Iya. dan masih baik lagi. Kasih lihat ininya. Iya, sabar. Oh, iya. Oke. Jadi tadi seperti bilang Alvin, ya kurang lebih seperti itu. Yang pertama kita siapin dulu LED-nya. Nah, dua LED ini berfungsi seperti kalau membuka itu bakal warna hijau dan menutup bakal warna merah. Jadi kita siapin dua. Oke guys, kita udah selesai LED-nya. Sekarang lanjut lagi untuk buat bikin palangnya. Oke. Namanya apa? Servo. Servo. Kita masukin aja dulu ke breadboardnya karena ini ntar yang nyambungin satu biar nyambung jadi satu ke power semua. Kita nggak usah terlalu rapi-rapi ya. Nanti sekedar simulasi itu jadi. Oke, habis itu masukin palung-palungnya. Ini servonya buat ke voltnya biar nyala. Ini paling atasnya deh. Kita ke paling atas nih. Yang sini. Di situ oh ya, yang bawahnya ya. Yang bawahnya juga kita masukin ke sini aja. Sini deh, sama aja sih ya. Belok dulu deh, biar kelihatan rapi. Di situ, oh ya, ini juga perlu dimasukin ke apa nih? Ke unonya ya, ke pinnya. Servo 1 kita masukin ke angka 11 aja lah. 11 sudah dipakai. Belum. Itu kan sama ini ya. Kita rapin dulu aja ya, enak dilihat. Ini taruh sini. Oke. Kita masukin servonya Ke angka 11. angka 11. Terus yang satunya lagi angka enaknya 9 aja kali ya. 9. Ya. Jadi ini servonya udah kepasang semua. Lanjut kita bakal masang buzzernya. Buat suara-suara keretanya datang ya guys. Kayak gimana? Totot. Ya gitu lah pokoknya. Kita pasang ke angka Ini power. power. Nah ini yang buzzernya nih warna merah nih. Kita pasang mana ya? Buzzer kita pasang ke sebelahnya aja, ke 5. Ke 4. Oke. Baru pasang. Nah, pencet guys. Buat buzzer ya, jadi terakhir buat Sensor. sensornya. Kita sensor. Yang di kecil ya, biar gua bisa lihat semua. Ini dikat aja nanti. Hah? Nah ini nanti dikat aja. Oke. Dikat aja. Oh iya. Salah masukin gua dong. Ini benar.
benerin dulu, kita benerin dulu. Ini salah masukin. Ini lanjut ke sensor ya, sensor. sensornya. Masukin ke bagian sini. Bagian sini. Ini. Nah yang ini saya masukin ke pin triknya. Jadi dulu deh biar gampang. Kita masukin kemana? Kabel power. Oke, ini masukin ke pin. Pin Ini berapa? pin berapa nih? Pin kelima ya. Oke guys, pin kelima. Sebelahnya masukin pin ke 6 ya. Pin ke 6. Oke. Sepertinya Sudah. semuanya udah kepasang. Nah, karena ini semua udah kepasang ke breadboard semua, coba kita pinggirin ya biar rapi. Nah, pinggirin. Karena udah kepasang ke breadboard semua, kita sambungin breadboardnya nih. Yang atas kita masukin ke volt. Coba. Biasa Volt 5 ya? kita masukin volt 5 aja. Sebenarnya sama Volt aja kalau 5. ketiga. Nah, kalau yang bawah ini powernya masukin ke GND. Dah. Oke, kurang lebih seperti ini ntar desainnya. Jadi ntar buzzernya akan bunyi, servonya akan buka tutup, servonya bakal buka tutup, sensornya bakal tahu itu gimana. Dan ini palang kalau ini kebuka terwarna hijau, kalau ketutup Warna merah. Dah. Karena codingnya lagi dilanjutkan oleh Raka dan Gania. Kita akan masuk ke bagian codingnya. Oke, jadi setelah tadi udah dibikin desain sama Timi dan Alvin, jadi di sini saya Raka dan Gania. nah, kita bakal ngejelasin coding yang bakal kita pakai dan fungsi dari codingnya agar programnya bisa berjalan sesuai apa yang kita mau. Jadi di sini kita mulai aja. Yang pertama, kalau misalkan coding di Walkwi itu bakal pakai hashtag include dulu yang awal, terus servo edge dan tujuan dari ini itu untuk menyertakan library servo untuk mengontrol motor servo. Nah, terus kita bakal bikin integernya di sini mulai dari pin trig sama dengan 5 itu tuh mendefinisikan dari pin 5 sebagai trigger sensor ultrasonic. Nah, tujuan dari integer ini bisa dibilang buat manggil. Nah, jadi nama dari integernya tuh bisa digonta-ganti sesuai apa yang kita mau. Nah, jadi kita bakal nulis apa aja yang bakal kita pakai di program ini biar pas dijalanin programnya tuh bakal sesuai sama apa yang kita mau. Jadi ini kita pakai menggunakan pin servo gerbang 1 dan pin servo gerbang 2 karena kita ada 2 gerbang di sini kayak rel kereta pada umumnya yang bakal 2 kayak gini. Di sini juga ada pin buzzer yang pin buzzer 4 berarti itu mendefinisikan pin 4 sebagai pin untuk buzzer. Lalu ada pin LED dan integer lainnya. Jadi di sini kita tulis dulu. Oh ya, dan untuk penggunaan integer ini jangan sampai ada salah ketik atau salah nama ketika dimasukkan ke dalam program intinya, karena kalau misalkan ada salah huruf kapital ataupun salah pengejaan, programnya tuh nggak bakal jalan dan bakal terjadi error. Dan di sini udah ada
long durasi itu buat durasinya, dan integer jarak juga buat sensor. Dan di sini ada integer status gerbang tertutup, status gerbang terbuka, status gerbang, dan ada status gerbang tertutup. Jadi ini semua tuh harus dimasukkan dan digunakan secara, sebenarnya nggak harus sama persis, namanya bisa diubah-ubah. Kayak misalkan pin LED Gania, maksudnya bukan Gania kelap-kelip, tapi biar itu tuh ngasih tahu kalau misalkan itu punya kita. Jadi kalau orang yang nggak ngerti terus ngambil program kita, mereka tuh nggak bakal tahu kalau itu tuh namanya pin LED Gania. Nah, terus di sini kita udah selesai nulis interjernya, tapi belum deh. Kita bakal nulis waktunya juga ini. Kebanyakan yang lagi ditulis sekarang tuh buat ngatur jarak dan waktu. Di sini berapa lama gerbangnya bakal turun, berapa lama lampunya bakal nyala, dan jarak buat sensornya juga itu bakal tergantung sama integer yang kita masukin. Ini kita masukin sesuai nama dan sesuai kabel yang sudah dibuat di awal di desain tadi. Nah itu juga harus diperhatiin, kayak titik uno mana yang kita gabungin antara kabel satu dan kabel lainnya, biar kalau itu salah penulisan angka juga itu bakal bikin programnya hancur atau gagal. Jadi kita harus benar-benar teliti di memasukkan angka ini, soalnya itu benar-benar penting. Dan di sini kita udah mulai masuk ke void setup yang akan dijelaskan oleh Gania. Oke, kita masuk ke void setup. Serial begin 9600 untuk memulai komunikasi serial pada baud rate 9600. Lalu pin mode, pin trigger output untuk mengatur pin trigger sebagai output. Lalu pin mode, Pin echo input untuk mengatur pin echo sebagai input. Nah, di bagian ini kita tuh sebenarnya cuma ngulang-ulang aja apa yang kita udah tulis tadi di integer di awal. Dan ini juga buat nambahin apa yang bakal jadi input dan jadi output. Dan gunanya kurang lebih sama, tergantung apa yang kita tulis, input atau output. Lalu pin mode, pin LED merah output untuk mengatur pin LED merah sebagai output. Lalu pin mode, pin LED hijau output untuk mengatur pin LED hijau sebagai output. Lalu pin mode, pin buzzer output untuk mengatur pin buzzer sebagai output. Terus ada servo gerbang ya. Dan Servo gerbang 1 attach pin servo gerbang 1 untuk menghubungkan servo 1 ke pin yang sudah ditentukan. jadi kita bakal nulis dulu servo gerbang 1 dan servo gerbang 2 yang fungsinya sama, dan kita bakal nulis juga tutup gerbangnya, tutup gerbang perlahan. Ya fungsinya sesuai namanya sih sebenarnya, buat tutup gerbang saat awal program. Lalu nggak lupa juga buat nulis delaynya. Ya delay itu bisa dibilang jedanya nih 500 tuh 0,5 detik. Terus lanjut Ke void loop, digital write digital write pin trig low untuk mengatur pin trigger ke low. Lalu delay microseconds 2 untuk jeda 2 mikrodetik. Nah, itu juga ada, jadi kita bakal ulang-ulang gitu ya kan ya. Nah
Jadi sebenarnya program kita nih bisa dibilang gampang tapi rumit. Jadi benar-benar harus sesuai sama sesuai gimana ya, sesuai urutan lah, biar nggak ada yang keskip sama sekali. Lalu, digital write pin trick high untuk mengatur pin trigger ke high. Lalu delay microsecond 10 untuk jeda 10 mikrodetik. Lalu digital write pin trick low untuk mengatur pin trigger kembali ke low. Lalu durasi pulse in pin echo high untuk mengukur durasi pulsa dari sensor ultrasonik. Lalu jarak durasinya ini 0,034 bagi 2 untuk menghitung jarak berdasarkan durasi. Nah, ini tuh kalau misalkan dilihat, ini tuh penulisan kapital tuh benar-benar harus diperhatiin, dan penulisan huruf biar nggak ada salah tulis atau salah ketik. Nah, terus selanjutnya di sini ada if jarak, batas jarak. Dan di sini kita nulis digital write pin LED merah low yang digunakan untuk mematikan LED merah jika jarak kurang dari batas, dan digital write pin LED hijau high menyalakan LED hijau jika jarak kurang dari batas. Dan low dan high itu menunjukkan redup atau terangnya lampu. Nah, dan fungsinya juga itu untuk menandakan lah. Dan di sini lalu ada else digital write pin LED merah high menyalakan LED merah jika jarak lebih dari batas, dan digital write pin LED hijau low mematikan LED hijau jika jarak lebih dari batas. Nah, ini tuh bakal digunain buat berhubungan dengan servonya kebuka atau ketutup, dan jarak dari sensornya itu buat ngeindikasiin apakah ada kereta yang lewat yang kedetek oleh sensornya atau enggak. Jadi kalau kedetek, lampunya tuh otomatis bakal high yang warna merah. Lalu di sini ada unsight long, waktu sekarang sama dengan millis untuk mendapatkan waktu saat ini. Lalu ada if jarak sama dengan kurang dari sama dengan batas jarak, dan status gerbang. Status gerbang terbuka, dan dalam kurung waktu sekarang kurang waktu di bounce terakhir, lebih dari delay di bounce. Tutup lalu kurung kurawa tutup gerbang perlahan. Fungsi dari ini adalah menutup gerbang jika jarak kurang dari batas dan gerbang terbuka. Waktu di bounce terakhir sama dengan waktu sekarang yang berguna untuk memperbarui waktu di bounce, dan else if jarak lebih dari batas jarak dan status gerbang sama dengan status gerbang tertutup dan waktu sekarang dikurang waktu di bounce terakhir lebih dari delay di bounce. Buka gerbang perlahan dan dalam kurung yang berguna untuk membuka gerbang jika jarak lebih dari batas dan gerbang tertutup. Waktu di bounce terakhir sama dengan waktu sekarang untuk memperbarui waktu di bounce. Dan di sini juga ada delay 1000 atau 1 detik, jeda 1 detik setiap iterasi loop. Jadi ada jeda setiap loopnya itu, jadi enggak Roti hangat. Likat aja. Jadi ada jeda 1 detik biar enggak programnya tuh enggak nabrak dan bakal berjalan sebagaimana mestinya di dunia nyata. Lalu di sini ada void buka gerbang perlahan. Jadi ya gimana ini? Digital write pin LED hijau low untuk mematikan LED hijau. Lalu digital write pin LED merah high untuk menyalakan LED merah. Lalu for posisi servo sama dengan 0, posisi servo lebih dari 90, posisi servo plus sama dengan langkah servo untuk menggerakkan servo dari 0 hingga 90 derajat. Lalu servo gerbang 1 write posisi servo untuk mengatur posisi servo yang pertama. Lalu servo gerbang 2 write posisi servo untuk mengatur posisi servo kedua. Lalu if millis waktu sebelumnya lebih dari 500,
yaitu untuk mengganti nada buzzer setiap 500 milisecond. Waktu sebelumnya sama dengan milis untuk memperbarui waktu sebelumnya. If status nada sama dengan 0. Tone pin buzzer 300 untuk mengatur buzzer pada frekuensi 300 Hz. Lalu status nada sama dengan 1 yaitu untuk mengubah status nada. Lalu else tone pin buzzer 150 untuk mengatur buzzer pada frekuensi 150 Hz. Status nada sama dengan 0 yaitu untuk mengubah status nada. Delay servo yaitu jeda untuk pergerakan servo. Nah, selanjutnya ada status gerbang. Nah, tapi sebelumnya kalau mau dijelasin lebih rinci, sebenarnya ini tuh programnya bakal manggil integer yang udah kita tulis sebelumnya, dan itu bakal diulang-ulang doang. Nah, tapi itu bakal di coding dan ditulis ulang dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan biar waktunya itu pas, dan ini tuh bakal memperbarui waktu sebelumnya juga di codingan yang udah dijelasin sama Gania tadi. Lalu juga ini ada yang misalkan contohnya tone pin buzzer 150 untuk mengatur buzzer pada frekuensi 150 Hz. Nah, jadi itu tuh ketika programnya berjalan itu tuh bakal otomatis teratur sesuai apa yang kita tulis. Jadi sesuai tone yang kita mau. Nah, lalu di sini karena tadi sudah ada buka gerbang perlahan, di sini juga ada void tutup gerbang perlahan. Digital white pin LED hijau low mematikan LED hijau untuk mematikan LED hijau, dan digital white pin LED merah low mematikan LED merah. For atau untuk posisi servo sama dengan 90, ini tuh 90 derajat. Posisi servo lebih dari sama dengan 0, posisi titik koma, posisi servo minus sama dengan langkah servo yang digunakan untuk menggerakkan servo dari 90 hingga 0 derajat. Servo gerbang 1 right, posisi servo untuk mengatur posisi servo 1. Servo, dan yang kedua ini diulang doang. Servo gerbang 2 right, posisi servo yang digunakan untuk mengatur posisi servo 2. If milis waktu minus dikurang waktu sebelumnya lebih dari 500 yang digunakan untuk mengganti nada buzzer setiap 500 milisecond. Waktu sebelumnya sama dengan milis ya, atau ini digunakan untuk memperbarui waktu sebelumnya. If status nada sama dengan 0, tone pin buzzer 300. Nah, ini tuh untuk mengatur frekuensi 300 Hz. Nah, kalau misalkan di program ini atau di Walkwi, di codingan ini, codingan Arduino Uno, tone itu digunakan untuk buzzer atau mengeluarkan suara ketika pintunya tertutup atau terbuka. Jadi kalau misalkan kita di dunia nyata juga, kalau ada kereta lewat kan pasti ada suaranya kan ya, ada suaranya gitu, biar orang-orang di sekitar penutup jalannya itu pada waspada. Nah, lanjut, sama juga ada else tone pin buzzer 150 untuk mengatur buzzer pada frekuensi 150 Hz, dan status nada sama dengan 0, titik koma itu buat ke bawah, yang digunakan untuk mengubah status nada. Jadi bunyinya tuh bakal naik turun, yang nanti bakal kita tunjukin juga suaranya. Terus ada delay servo, jeda untuk pergerakan servonya. Lagi-lagi ini dibutuhkan biar apa namanya? Biar nggak ada program yang bertabrakan. Terus ada status gerbang sama dengan gerbang tertutup, memperbarui status gerbang menjadi tertutup. Maksudnya status gerbang sama dengan status gerbang tertutup yang digunakan untuk memperbarui status gerbang menjadi tertutup. Noton pin buzzer titik koma sama dengan mematikan buzzer. Delay 1000 atau 1 detik digunakan untuk jeda 1 detik setelah menutup gerbang. Nah, jadi setelah semua coding itu ditulis, programnya tuh bakal berjalan seperti apa yang bakal ditunjukkan nanti. Nah,
kalau misalkan programnya nggak sesuai atau nggak berjalan seperti apa yang kita mau, bisa dicek lagi codingannya atau pasangan kabel yang kalian gunakan. Ya, halo semuanya. Sekarang codingan dari programnya sudah selesai dan UI atau desain dari programnya juga sudah selesai buat simulasi palang kereta api. Jadi setelah disimulasikan atau langsung di play, itu harusnya langsung ini ya, jalan dari simulasinya, gerbang mulai tertutup dan terbuka. Semoga apa yang kita buat bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai codingan yang kita buat. Coba ya, kita mulai simulasinya. Ya, bisa kita lihat palang juga sudah mulai bergerak, tertutup, dan lampu sudah menjadi warna merah. Itu menandakan palang tertutup. Dan delay yang mendetik, akhirnya palang terbuka lagi dan lampu warna hijau. Itu hanya simulasi. Jadi delaynya tuh bisa mengikuti seberapa panjang keretanya atau seberapa singkat atau cepatnya kereta, biar menyesuaikan saja. Itu hanya simulasi deh, hasilnya 5 detik untuk menampilkan simulasi saja. Ya mungkin kurang lebih seperti itu hasil dari palang kereta otomatis, di mana ada 2 servo yang kalau di dunia nyata tuh kayak ada 2 palang dari arah berlawanan dan dari arah kita yang terbuka dan tertutup. Ya ini hanya simulasi sementara dan kurang lebih itulah yang menjadi acuan kita. Semoga codingan dan program yang kita buat bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada saran dan tanggapan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.